Nah, kami berharap suatu saat masjid itu tuh bukan cuma tempat salat, tapi gimana orang datang bisa tenang. Jadi orang dengan problem di rumah, perlu dengan problem di kantor, perlu dengan problem di sosial masyarakat, tapi begitu dia masuk ke masjid dia tenang. Karena ruang masjid itu menjadi ruang ketenangan. Ya, jadi kami merasa bangga bahwa memang masjid sebagai tempat ritual atau ibadah khusus kita, tetapi Islam itu tidak kaku dengan teknologi. Islam terutama dalam manajemen masjid perlu kita kelola dengan teknologi mutakhir agar fungsi masjid lebih dimaksimalkan. Contoh misalnya kalau ada YouTube akan pasti lebih banyak yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan penjelasan baik lewat masjid dibandingkan dengan corong loudspeaker yang terbatas didengarnya. Mungkin cuma dalam ruangan atau dalam masjid didengar, tetapi kalau menggunakan YouTube, menggunakan Google Internet, saya kira bagus, sangat luar biasa. Dan ini termasuk mungkin tidak semua masjid, termasuk masjid ini sangat luar biasa karena sudah punya YouTube, sudah punya menggunakan teknologi mutakhir dalam soal dakwah. Kita tahu persis metode dakwah di masa lampau dengan sekarang harus terus diperbaiki, diperbarui, dan inovasi. Salah satu diantaranya bagaimana memanfaatkan media di dalam berdakwah. Kita kan kelola manajemen pengelolaan masjid sekarang kan kita berdasarkan juknis yang di kita kan ada 3 hal itu. Ada soal bidang riayah, imarah, dan soal manajemen, soal kemakmuran masjid, soal ibadah, dan satu sisi soal riayah bangunan. Saya kira bangunan yang bagus seperti ini perlu diisi dengan penguatan soal riayah yang kuat lah, kira-kira seperti itu. Amalan-amalan ibadah yang lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, sehingga cuma tidak bagus secara fisik tetapi isinya juga harus bagus. Memberikan ruang kepada seluruh jamaah, sehingga mungkin habis salat bisa ada diskusi, habis salat bisa ada ta'lim, habis salat bisa ada yang baca Al-Quran. Dan kami sangat berharap minta dukungan kepada Masjid Agung ini sehingga kalau bisa program tetap habis maghrib bisa ngaji, bisa buka ruang untuk ngaji bagi generasi muda khususnya. Dan saya kira bagi semua yang belum tahu baca Al-Quran, kalau ada kita berikan ruang ini, pasti seseorang akan berbondong-bondong untuk bisa hadir sini. Dan kemudian bisa dimodifikasi dalam bentuk ngaji sehingga bisa rutinitas begitu. Setelah maghrib diberikan ruang sampai isya, mungkin saya kira waktu yang paling bagus untuk kita juga perlu hadir untuk saling menguatkan. Apalagi tantangan kita saat ini dengan pikiran-pikiran yang ekstrim juga ada, dan kami berharap kemitraan dengan institusi lembaga kemasjidan saya kira akan jauh kita bisa membentengi jamaah kita dengan pikiran-pikiran yang moderat lah, pikiran-pikiran yang toleran, pikiran-pikiran yang harmonis, pikiran yang damai, yang seterusnya. Seperti bagaimana Islam mengajarkan kita bahwa Islam itu rahmat bagi alam semesta. Selain visinya sangat luar bagus, riayahnya sangat bagus, bersih, indah, dan rapi, termasuk dari wudhu tadi saya lihat kloset juga bersih dan seterusnya. Saya kira ini memang ciri khas Islamnya seperti itu. Kebersihan menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah. Jadi memang luar biasa kesan kami secara khusus di masjid ini. Nah, karena itu kepada seluruh segenap pengurus kami mengucapkan terima kasih, dan saya kira ini harus dipertahankan, terus ditingkatkan kualitasnya, memelihara sehingga. Nah, kami berharap suatu saat masjid itu tuh bukan cuma tempat salat, tapi gimana orang datang bisa tenang. Jadi orang dengan problem di rumah, perlu dengan problem di kantor, perlu dengan problem di sosial masyarakat, tapi begitu dia masuk ke masjid dia tenang. Karena ruang masjid itu menjadi ruang ketenangan. Dikelolanya dengan baik, diberikan ruang. Ini luar biasa, anak-anak juga tidak dilarang. Tidak ada di sini dilarang tidur di karpet misalnya. Jadi luar biasa, karena itu yang berharap seperti itu. Karena masjid menjadi tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang ramah, bukan cuma pada saat sujudnya, tetapi begitu dia ada problem hidup di rumah, dia bawa ke masjid, maka dia bisa mendapatkan sesuatu di masjid. Masa depan masjidnya harus seperti itu. Jadi selain masjid sebagai madrasah, ya selain sebagai benteng pertahanan, bahkan kalau bisa ya menjadi kira-kira kalau aspek militernya ada pertahanan camp yang sangat besar di masjid seperti itu. Soal akidah, bicara soal akidah, bukan bicara yang lain, soal akidah. Nah, ini indah sekali, luar biasa. Ada masjid yang dilarang anak-anak masuk
dari jauh sudah lihat dilarang tidur di karpet. Saya kira itu berarti tidak nyaman masjid ini. Nah, orang kan perlu dengan problem hidup. Nah, bagaimana kalau masuk ke rumah ibadah, terutama di masjid, terus merasa tidak nyaman, itu kan. Nah, gimana kalau datang masjid itu karena satu-satunya sebagai tempat yang bisa mendapatkan selain spiritual yang dapatkan, tapi kearifan-kearifan kemanusiaan yang dapatkan sini. Karena disapa, diajak diskusi, ada cerita oleh pengurusnya. Dan saya kira ini harus dikelola. Bahkan masa depan memang kita harus seperti itu. Pengurus masjid wajib tahu kalau jamaahnya tinggal di mana, kira-kira begitu kan. Harus dikelola dengan tata kelola seperti itu. Dia tahu, oh jamaah kita tuh dia tidak sholat karena dia sakit. Nah, kalau ini sebuah format baru yang kita lakukan, maka insya Allah jamaah kita akan lebih betah masuk ke masjid. Karena dia tidak berjamaah, ditanya, disapa, mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di mana, kira-kira begitu. Nah, kita kan belum mampu seperti itu. Di masa depan saya kira masjid harus membuka ruangnya seperti itu, sehingga betul-betul masjid itu sebagai rumah sakit lah, menyembuhkan jiwa-jiwa yang lagi kosong, jiwa-jiwa yang lagi hampa, jiwa-jiwa yang lagi stres. Bukan cuma secara fisik dia salat, tapi memberikan ruang kekosongan jiwa itu terisi di masjid. Dan masa depan seperti itu saya kira boleh. Di masa Nabi sudah dalam sejarahnya banyak hal diselesaikan di masjid. Sekarang kan seperti itu. Saya kira terima kasih luar biasa ini pengurusnya. Ya, itu yang cuma maksud tadi. Nah, ada yang sakit. Ya. Ada yang meninggal di fasilitas. Ya, jadi misalnya tadi saya bilang berbagi kan. Jadi kalau masjid punya kain kafan sudah tersedia, suatu saat siapa yang butuh ya sudahlah. Bahkan ada di ruang-ruang yang kita sediakan untuk memandu jenazah. Kita kan tidak mungkin cuma mereka sini yang meninggal, suatu saat mungkin siapa. Nah, ruang-ruang yang harus disediakan secara maksimal sehingga fungsi sosialnya lebih kuat. Orang kemudian merasa nyaman untuk masuk ke masjid, begitu. Tidak sama untuk takmir masjid Sulawesi Utara dan khususnya Masjid Agung. Saya kira mari kita kelola pembangunan, tata kelola pembangunan masjid sesuai dengan fungsi dan tujuan utama masjid. Kita menjaga mimbar masjid agar tidak dikotori, mohon maaf, tidak dikotori kepentingan politik-politik praktis yang kemudian diantara kita nanti kurang harmonis, kurang rukun. Tetapi mari kita menjaga kesucian mimbar ini betul-betul dalam rangka kualitas keberagaman kita, hubungan kepada Allah dan hubungan kemanusiaan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh umat beragama di Sulawesi Utara, mari kita terus bekerja sama dengan baik. Persatuan dan kesatuan didahulukan. Agama bukan menjadi sekat penghalang bagi kita untuk saling tolong menolong. Agama hadir secara universal adalah memberikan kebaikan kepada kita semua. Tentu dengan universal agama seperti ini, mari kita pelihara bersama-sama untuk ruang kasih sayang, ruang kemajemukan kita pelihara bersama, ruang pluralisme kita menghargai sama-sama, sehingga memberikan nilai kasih sayang tidak sekedar internal kita, tapi antar umat beragama terus dipupuk kebersamaan.